berapa ini? 9. Kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Kesempatan terakhir ya, kalau ada yang mau bertanya. Ayub mungkin mau menambahkan? Aku pertanyaan itu minggu ini untuk jam kalau di hukum kedua itu kan jangan ada image lain, jadi kan kalau wujudnya gitu loh. Nah, prinsipku atau mungkin beberapa orang gitu ya, berhala itu nggak hanya dalam bentuk gitu, maksudnya sesuatu yang bisa menggeser apa Tuhan itu buatku sendiri kan berhala gitu. Itu apakah begitu? Terus tanya kedua gitu, aku dari yang di kitab Kejadian itu, nah itu apakah manusia sendiri ya jadi berhala gitu, jadi Tuhan atas dirinya sendiri, sehingga kan mereka nggak ini ya di Kejadian itu mereka jatuh dalam dosa itu kan mereka tidak menyembah kepada siapapun gitu, tapi hanya terbujuk oleh Satan itu. Apakah manusia itu sebagai klimaks dari berhala itu sendiri atau tidak? Ya, ini kalau pakai spiritualitas Jawa enak sekali. Di Jawa itu ada roh kembaran kita. Dilihat seperti muka kita, didengar suara kita. Nah, ini dibandingkan dengan menyembah diri sendiri, itu ekuivalen gitu. Jadi saya menyembah suatu sosok, image, gambaran diri saya sendiri. Makanya kalau orang punya kodam, terus dia lihat, kok kayak seperti muka saya, suara seperti suara saya, itulah diri saya. Nah, sudah masuk hukum kedua. Jadi gambaran tentang dirinya di dalam pikirannya, itulah pelanggaran hukum kedua. Kenapa? Karena dia menyembahnya. Kok menyembahnya? Terbukti dengan apa? Dia mengandalkan dia ketika minta tolong. Dia minta bantuan, minta petunjuk kepadanya. Itu sifat ketuhanan. Pedoman hidupnya, kalau ada roh penuntunnya ini, ya dialah roh ini. Roh ini padahal dirinya sendiri. Termasuk sebanyak orang-orang ateis gitu. Orang ateis merasa tidak beragama gitu. Tetapi ya dia dosa Adam gitu ya. I am God gitu ya. Akulah yang mengendalikan hidupku sendiri. Jadi dia tidak mengakui ada kuasa lain yang berkuasa atas hidupnya. Ateis kan begitu ya. Yang berkuasa ya diri saya sendiri. Kalau saya mati ya ulah saya sendiri, kesalahan saya sendiri misalnya. Nah, dia menolak sosok ilah, apapun mereknya, apapun namanya. Tetapi secara esensial, dirinya sendiri sudah menjadi ilah. Jadi sama. Jadi tetap orang ateis tetap kena hukum kedua. Tidak ada orang bisa lepas dari hukum kedua. Walaupun dia non agama ya. Agama lain walaupun kadang tidak mengakui diri sebagai agama, ya sama. Misalnya GZB, dia tidak mau menyebut dirinya agama. Tapi ya itu agama. Bisa menyembuhkan prana misalnya, bisa memberi ketenangan, itu agama. Jadi tidak harus gambaran itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat mata, tetapi konsep. Nah, konsep ini pun bisa gambaran. Makanya saya tadi bilang, mulutmu menyebut Tuhan yang original, Yesus, bahkan nama dalam bahasa Ibrani sekalipun, tapi kalau di otakmu itu gambaran ketuhananmu salah, kamu berarti menyebut Tuhan lain, Yesus yang lain gitu ya, Yesus palsu. Menyebut Yesua pun ya palsu gitu loh. Kalau di pikiran itu gambarannya berbeda dengan yang original.
Kalau nyebut Yesua lah, dia juru selamat itu dianya itu siapa? Orang masih ada celah di situ. Belum tentu jaminan bahwa itu ada YH di situ ya. Belum tentu dia ketika berpikir, oh Yesua itu artinya YH juru selamat, Yodhe juru selamat, tidak jaminan. Makanya DL Sadik namanya adalah sekolah filosofi. Kenapa? Kan kita membangun konsep. Konsep kita di otak kita harus original, harus benar. Kalau otak kita menggambarkan konsep yang salah, kita salah juga. Walaupun secara atribut Kristen, nyebut-nyebut nama Ibrani, perilakunya Kristen, nyanyi Kristen, ya seperti di GPT dulu, si ibu itu nyebut aku pengikut Yesus, mulutnya begitu, tapi di otaknya gambaran Yesusnya tidak sama dengan yang original gitu. Jadi Elohim Aharim itu gambaran sesuatu yang menyerupai yang lain di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus yang lain pasti punya gambaran palsu. Siapa? Kalau dia saudara kembar roh, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah gambaran yang di bumi. Nah, sudah masuk kategori itu. Jadi di langit bisa bintang, bisa bulan, benda langit, meteor gitu. Makanya di sebelah ada penyembahan meteor ya. Batu meteor dicium-cium gitu ya, dianggap membersihkan dosa, menebus dosa. Jadi kalau mencium berarti bebas dosa. Padahal batu meteor ini penyembahan benda langit. Terus ramalan astrologi, astronomi, numerologi termasuk. Heksagram, makanya saya tidak senang dengan simbol heksagram, bintang datu saya nggak senang. Kenapa? Nggak ada sejarahnya Daud itu menggunakan heksagram. Nggak ada, ayatnya nggak ada. Itu kelakuan rabbinik gitu. Ya, itu komentar saya tentang ini diri sendiri sebagai ilah. Iya sih, memang di logika kan memang Satan itu kan malaikat terjatuh ya. Jadi kan Tuhan, terus kita manusia gitu. Terus di bawah kita itu kan malaikat, betul nggak? Betul gitu ya? Iya. Jadi kan, aku pikirnya di kejadian itu mungkin primat dari penyembahan Tuhan lain itu adalah ini diri sendiri itu.